Dangerous Grass. Ya. Sejujurnya ini juga merupakan map yang sangat-sangat lagi-lagi ya mempertimbangkan dengan macro play. Yes. Jadi harus lebih hati-hati juga misalkan itu dia Hellcurt yang baru aku perbincangkan. Baru banget mau aku bilang ini Baloy, power banget dengan hal ini. Chip, Glue juga ditutup. Udah terbaca banget lagi-lagi ini untuk Leoni ya targetingnya. Ya. Fanny juga di ban. My Kids sangat superior dengan Fanny. Jadi alangkah baiknya menutup hero tersebut. Freya juga ditutup. Oke, yang terbuka banyak sebenarnya opsinya ada Chusin, ada Marcel yang bisa di Prayo juga. Ya kemarin sempat ada ini ya, story juga dari Trichel. Kalau Chusin tuh katanya, my bini gua katanya. Langsung drop. Tapi ini dia. Apa itu Abang-abangan Chusin? Fredrin. Apa itu Marcel? Fredrin. Gak ada. Redrin support udah. Anak indie deh Bang Redrin. Iya. Yang lain. Gak ada. Cooldown reduction pokoknya. Full cooldown reduction. Wah King Maharaja mah bebas. Soalnya biasanya kalaupun mid lane-nya diambil nih, Chusin-nya. Kita tahu Drichel juga sering jawab pakai Yves Sky Piercer item kedua. Nah itu tuh. Yang itu Drichel things lah, beda lagi tuh. Beda lagi ya? Beda lagi, kayak beberapa tim gak memaksimalkan hal tersebut tapi untuk Drichel dia berani tampil beda. Leomord langsung di react dan Marcel Baloy. Marcel Baloy. Iya, Marcel Baloy. Marcel Baloy. Marcel, pakai Marcel bisa gak? Ya, bisa, tapi Marcel Baloy. Bukan Marcelnya Baloy. Marcel. Ya, Marcelnya Baloy. Ya, Agak pusing? Bisa kita udahin aja gak ini Marcel? udah. Memang bingung ya, nickname-nya Marcel. Gitu dia. Iya, untung gak ada yang kayak Nathan gitu ya. Wah, Nathan. Iya. Ya juga ya, dan jadi gold lane gitu kan. Iya, Ih, menarik. seru ya. Ya mungkin di masa depan ada kalian-kalian yang lagi nonton ini. Nickname-nya gold laner gitu kan, nickname-nya Nathan. Oh ada Nathan di MDL, Ada. tapi bukan di Gold. Woi. Atau namanya Cloud beneran gitu. Iya benar. Kari Chusin. Pokoknya Kyo udah. Patternnya di situ-situ aja ya Prof. Oh ya udah, kalau emang Ya gitu udah works, gitu ya kan. udah, iya. Makanya itu yang tadi kita bisa bilang ya dari Onjau ini ya wes. Honjau ini draftnya kalau Kayak- kata Coach Adi ya, Ya. sesimpel itu. Sesimpel itu. Nah itu, Simpel aja guys. Sebenarnya gak terlalu yang kompleks. melenceng jauh kayak Nggak, apa nggak. yang sering mereka bawain ya. Iya, iya, iya. Kayak ya udah di situ-situ aja, cuman kayak selalu works. Ya, toh 5 pick hari ini 80% win rate-nya. 5 pick 80% berarti kalah cuma sekali loh, bayangin. Iya. Dari karinya. Dan sementara untuk Chusin emang salah satu hero power yang dipertimbangkan di react langsung dengan adanya Cetian. Jadi Geek Farm sendiri emang udah menyiapkan sekali untuk memenangkan bagaimana early match-up-nya. Dia bawa Marcel, dia bawa Cetian. Oke. Cetiannya butuh level 2, clear cepet. Dan nanti di level 4 dia bakal punya Fear of the Phoenix. Oke. Tapi kira-kira nih setelah 2 hero power dari Leoni yang kena target antara Chip dan juga Glue, apa yang kira-kira akan dimunculkan nih? Aku masih mikir Chow sih, karena terakhir referensinya ada Chow Oke. di Leoni. Chow Roamer. Chow damage atau hybrid? Damage. Damage ya, Itu sekali dia Jetkunedu tuh duar. meledak. Kaget semua orang. Itu baru Dekonedu tuh kan. Belum kena tendang lagi tuh. Ya. Belum. Tapi Sora dulu ya, lebih target ternyata ke hero dari Di sini Aran. doang nih Sora kayak dicuekin di match ini. Enggak ya? Ya balik lagi ya, karena beberapa referensi kalau ada Sora, Valentino langsung muncul. Jadi kayak sayang banget kalau langsung diambil. Oke. Target ke arah hero-nya Kenziski kah? Harit mungkin? Ya Harit boleh, atau Cloud juga boleh. Oke. Kalau emang mereka merasa nanti Cloud akan menjadi ancaman di late game. Karena bisa makan depan juga kan. Ya. Dengan adanya Demon Hunter Sword, pasti Fredrin pelan-pelan mulai bonyok. Walaupun mungkin nanti bisa ada gangguan dari efek knock-up airborne, tapi ternyata Cici. Oh Cici gold lane ya. Ya. Karena Gifam ada referensi juga membawakan 2 fighters. Mobius dulu. Bowie. Hero yang megangin area jungle. Yang Oke. megangin Retribution ketika lagi ada neutral objective fight. Yap. Oke, tapi untuk 2 pick terakhir dari tim Liquid ID berarti mereka membutuhkan ROM dan juga EXP. Chow kah seperti apa yang Makabe bilang tadi, sangat bisa juga untuk ngejauhin siapapun nantinya di netral objektif. Atau Valentina Roma. Wow. Sama-sama ambil Golden Hour. Atau Chusin ROM kayak Dewa. Tapi serius deh, yang namanya tank jungle nih bisa banyak soalnya. Iya ya. Optionnya bisa banyak. Bahkan di sini ya, bahkan di sini contohnya ya, ada Eve tiba-tiba muncul pun aku gak kaget karena Chusinnya bisa aja jadi salah satu option di sana ada. Wow. Hylos. Ini 3 hero tebel banget ya. Gile, ini 3 frontliner begini nih. Butuh Cloud gak sih? Cloud kah?
Atau ada jawaban lain dari Kenziski? Atau yang biasanya dibilang tank killer juga kan Nathan masuk ke opsi. Wah tapi untuk Nathan Berat ya, sih. lawan yang kayak gini sih Iya. agak sulit ya. Tapi itu dia, Cloud. option yang paling bagus di antara yang tersisa, Cloud. Oke. Cloud. Wow, menarik ya pastinya dari Geek Fam. Mereka terbilang nggak terlalu punya badan yang pasti kan. Kayaknya Ya. ngandelin Povius aja di depan, sementara barrier yang dibangun sama tim Liquid, mereka punya 3 frontliner. Fredrin, Alice, Hylos. Ini bakal jadi sebuah masalah pastinya untuk Geek Fam. Ini kokoh banget sih untuk Real. setup menit kedua aja. Iya. Dari tim Liquid ID. Mereka benar-benar punya layer yang begitu tebalnya. Ditambah, Drichel ini kan tipikal Chushin kan gak gampang ya buat take down. Dan sangat-sangat mudah untuk megangin Leomord salah satunya. Ini beton dicampur sama baja ringan ini semua di sini. Iya, kuat jadinya. Banget Pak. Cuman kalau emang Baloynya nanti bisa bekerja. Di mana Karinya nggak bisa dapat space. Wah. Ini kayak draft yang mencoba buat matiin Marcel dari Baloy. Oke, kalau begitu. Jadi ini dia. Di minggu yang ketiga, hari yang kedua, match yang pertama. Langsung saja MPL Arena mana suaranya? Belum makan siang kayaknya nih. Makan siang, makan Belum makan siang nih langsung datang makan, ke makan, sini ya. makan. Yap, dan ini dia ya yang akan menemani kalian di malam minggu. Ya ya. Yang udah Malam kangen. minggu nih. Lah? Lah iya malam minggu. Setiap hari kayak weekday ya buat Anda ya. Iya. Oke, tapi kita akan lihat gimana caranya agresivitas dengan adanya Chushin pastinya di lane tengah dan set talent emblem yang kita intip support seperti biasa. Ya, full jogging juga ya buat Baloy dengan Marcel. Dan kalau kita lihat dari pemilihan emblemnya, Kenzie memilih Master Assassin. Sementara Kyo, Staple of Blood. Karena bermain dengan pasif juga nanti tentunya. Sama-sama nungguin Trinity juga sih, jadi harus bermain pelan-pelan aja. Buset. Kedua gold laner ya paling adu pok doang. Nungguin trio midnya menangin objektif. Nah cuman Marcel ini loh. Udah gitu cetian juga kan, ini secara pop damage-nya enak banget dari jauh. Wow, flicker Oke. Flicker seperti yang tadi udah langsung digunakan pula oleh Haboy. agak aneh ya ngelihat Leoni pakai hero yang kayak cuman jalan-jalan doang. Ya biasanya dia aktif banget kan soalnya. Aktif, bener. Kayak gerakannya semuanya ada ngepoke minimal gitu. Yap. Wow. Wow. Talent prediction. 3 untuk Oh 3. imbang. Imbang. 3 gig, 3 tim liquid. Nah, Chevin emang lagi pakai skin asli juga kan. Yap. Skin asli Chevin ya. Ya tapi buat Kyo dia lagi-lagi ya seperti biasa freeze laningnya. Coba buat menangin dulu. Biar tentunya Kenziski nggak berada di tempat yang aman untuk farming. Yap. Udah mulai bergerak ke arah top lane ya. Terlihat dengan sesaat lagi turtle yang akan segera muncul. Setup seperti apa yang akan diperlihatkan oleh keduanya. Karena Aran sebetulnya udah nginjak level 4 duluan nih. Oke, sementara itu sekarang. Aran diganggu terus-terusan dan di area turtle-nya terlihat sudah ada pergerakan dari Kevin yang memulai bala untuk sekarang ada pertempuran kayak yang terjadi. Dan barusan Theory of the Phoenix yang lalu dikeluarkan pula. Dan mereka melakukan sebuah pertemuan di mana Penkin langsung terpisah dari Penkin malah menjadi korban first blood. Berhasil diamankan. Dan ini dia korban yang kedua double kill dari Maharaja Kevin. Wow, retribution plus double kill itu dia. Sebuah jawaban kenapa Fredrin sangat se-priority itu di first pick. Dan impact-nya ini bakal kerasa banget untuk early yang sudah mereka kantongi bro. Jangan lupa juga nih ada Alice, Yeah. tambah lagi ada Hylos. Tentu di sini akan membuat Kyo akan sangat unggul dari segi level karena ada experience tambahan dari turtle yang didapatkan dan membuat gap di antara gold lane ini nih. Kenzie yang harus farming lebih effort. Harus cari lagi nih mungkin dari lini mid lane, dari XP juga mungkin berjalan dengan dua lane seperti biasa. Cloud yang kali ini benar-benar harus menerima kenyataan kalau dia akan tertinggal perlahan dari segi goldnya. Udah lumayan berat juga ya dari tadi ini. Apalagi udah ada shield dari turtle-nya juga. Wop, tapi Baloyski. Oke, cuman Kevin ada satu targeting langsung ke Aboy deh ya. Iya, dan langsung. Baloy cuek. Oh, dari tadi ya, dari tadi kalau kita lihat ya trio midnya emang sengaja kayaknya buat mengganggu Aboy ketika dia nggak punya kekuatan untuk bisa menghindari full dive composition dari tim Liquid ID, ya mereka pasti bakal target ke Aboy duluan. Yap. Sementara Drichel di mid masih cukup santai, tenang, relax, santuy. Santuy. Peace, love, and gaul. Waduh, Lengkap ya. lengkap tuh ya. Ketahuan umurnya. Tapi untuk pasif dari Celestial Robe tadi juga udah ke-trigger. Ya siapapun tadi yang
disampaikan sama Bang Abe ya. Dari tim Liquid banyak banget yang bisa dive in untuk nge-trigger Celestial Rope dari Aboy. Ya, tadi menit pertama Leoni, menit ketiga Kevin. Siapa lagi next mungkin bisa di Aran, terlalu banyak sih ini. Lagi-lagi ya full dive composition soalnya. Cuma Kari doang nanti yang akan ada di belakang banget dan ngedeal damage dengan bebasnya. Iya, enak banget user-user marksman gini di depanin 3 frontliner yang kuat banget juga. Dan kali ini Turtle yang kedua sudah muncul. Akankah ada kontes yang dipaksa lagi oleh Geekfam? Yep, dan harusnya akan ada golden hour untuk kali ini. Tapi kita lihat aja akan seperti apa lagi Dricelnya. Berhasil langsung dilakukan. Turtle-nya menjadi milik Aran dan beberapa player tadi terjebak di dalam golden hour. Satu area mengkabar semuanya. Namun mendadak Baloynya pun menjadi korban. Bang untuk sekarang coba lihat. Ada pergerakan dari Kevin masih bisa selamat. Tapi Kenziski join ke dalam pertempuran. Tertangkap pasang Aran. Satu terakhirnya. Aran berhasil kabur. Aran akan berpindah tepat. Dan Aran selamat. Namun masih ada 3 player mengintip dari kejauhan dan Aran berhasil langsung didapatkan. Wah, tapi selain Aran ini Kevin adalah Fredrin dan Fredrin adalah Kevin loh. Dia ada di tengah-tengah, dia dipegangin tapi dia nggak tumbang. Udah menyatu banget emang ya. Dan tapi kejutan datang dari Kenziski dengan Blazing Duetnya tadi timingnya pas banget. Ketika memang ada gebrakan dari Baloyski dengan adanya Golden Hour. Kayaknya harus lebih berhati-hati juga sih. Membuat sebuah mungkin barricade yang bagus banget agar Geekfam-nya lebih gampang masuk ke area dari objektif. Tapi dari tim Liquid ID-nya juga agak sedikit sulit untuk dihentikan. Bagaimana superiority mereka dalam objektif. Kayak ambil alihan Turtle, Aran yang dapat. Tim Liquid ID tetap untung di sini posisinya. Walaupun goldnya jadi ketahan ya. Gak yang bener-bener langsung snowballing banget. Gak yang langsung ahead banget dari tim Liquid. Dengan 2 objektif seperti ini. Tinggi banget Kevin. 153 tadi. Iya itu, wah gue di tengah-tengah keramaian tadi kan. Udah 2 kali aja dia dalam keadaan genting kayak gitu selamatnya. Iya, sambil deg-degan itu. Sambil deg-degan itu. Itu tadi Baloy udah gak kenal teman gak kenal lawan tuh. Siapa aja Siapapun dimasukin ya. Semua ini. Di foto. Oke, tapi setidaknya Geek udah mulai cari trade yang lumayan lah. Untuk mengejar atau mempersempit dari segi ketertinggalannya. Hadirnya Kenziski tadi di teamfight juga sangat-sangat berimpact. Untuk mencari lagi balasan dari segi poin kill. Karena objektifnya kan gagal lagi nih mereka dapetin. Tapi efek tahu? Baloy? Baloy. What? Dipegangin ya. Maharaja Kevin tadi berhasil. Dipegangin. Ya, Udah ada. timing dari Flicker tadi 3 detik soalnya pas tumbang. Drichel juga enak. Udah tinggal sinarin aja dari belakang. Wah. Langsung beda ya. Perfect turtle dong. Perfect turtle karena tentunya gak ada Baloy. Mendingan gak usah team fight kayaknya dari Geekfam. Kalau misalkan emang mereka paksain buat team fight yang ada Make It bakal tumbang di sana. Ada perbedaan 2 level. Ketemu. Oke. Maka untuk sekarang mereka akan mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah dari Marcel kah? Enggak. Wah, di trigger lagi. King Maharaja Kevin. Notice Aboy dikit nih. Celestial Rope dikejar, dihajar. Oke, dan sekarang ada sebuah pergerakan Fury of the Finish. Langsung keluarga pula dan Kevin dia berhasil langsung dihilangkan dengan cukup cepat. Di depan berbeda, Leoni berusaha untuk bisa kabur, berusaha untuk bisa lari. Ada satu lagi Glorious Pathway dikeluarkan Leoninya sejauh ini masih bisa selamat. Namun di bagian belakang ada Baloyski yang mengejar. Law and Order terlihat dipatok tapi Make It di dalam rumputan. Ada Kyo, Speedy Like Wheel diaktifkan. Mencoba bisa mendapatkan ke arah beberapa player. What? Apa yang terjadi? Begitu gampangnya mereka bisa membalaskan kanan double kill. Untuk Kyo. Ya, Kyo hadir dengan damage yang sudah mulai terasa dengan 2 item yang dia miliki. Pertukaran yang sangat worth tapi wow, Leoni. Oke. 1v1 situation, 1v1. Apa yang akan terjadi? Hey. Make It. Berhasil ditumbangkan oleh Kyo. Yap, itu berkat spell Vamp juga pastinya ya untuk Kyo bisa bertahan Bang Abe. Udah pasti ya dari efek Festival of Blood juga. Buset itu, coba lihat. Leoni 160. Pelan-pelan. Pelan-pelan Kyo, 160. Pelan-pelan Itu biasanya lagi aerobik kalau segitu ya. Ya tapi mungkin tadi ada pemaksaan team fight dari Geekfam ya. Overchase di bagian area jungle bawah. Ketika mereka terlalu dalam untuk pengejaran. Mereka nggak notice bahwa Kyo udah ready untuk team fight. Mereka juga nggak ada Kenziski di sampingnya. Jadi untuk team fight-nya hitungannya 4 lawan 5 di sana. Wah, dan sekarang ada 1.400 gold yang diungguli dari Kyo. Prof, ini menit 8 Trinity jadi nggak sih, Prof? Sebelum Jadi 9 bisa nggak sih? Buat Bisa Kyo aja, ya. bisa aja dengan perbedaan 1.400 tadi. Wah, itu mah perang mulu udah ready. Perfect turtle juga kan soalnya. Iya. Udah nih Trinity-nya selesai. Selesai, 8.33 atau 34 tadi. Langsung selesai dengan cepatnya. Iya dia dari Turtle 1 aja tadi udah ikut kan. Menyumbang pastinya dari segi damage-nya. Dan lagi-lagi kali ini harusnya akan menjadi
sebuah objektif yang free tapi Baloiski mengintip saja. Yap, ada Glorious Pathway tadi dibentangkan. Sebuah pagar goib kayaknya ya. Udah dibuat sama Leoni tadi. Itu tadi ya, barricade yang sempat kita bilang. Kalau misalkan Leoni bisa memisahkan Tifa tapi udah dikejar. Flicker, oke, Flicker. So Hey, make it. Tidak ingin menyia-nyiakan sebuah kesempatan. Apa yang akan terjadi? Beauty of the Phoenix, Richelnya masih berhasil langsung kabur. Tapi Baloi tempatnya berbeda. Wah. Ada Golden Hour tadi tidak kena karena siapapun dan mereka bersiap untuk bisa membalaskan keadaan. Apa yang akan dilakukan oleh tim Liquid? Tidak ada yang tumbang tapi mereka udah mendapatkan satu keuntungan. Baloi down. Ya walaupun Aran sedikit kejeduk gak masalah ya Ya. di team fight tadi. Cuman ya lagi-lagi Buset. di dive in. Wow. Oke, Kevin hadir ngegeprak cabut. Wah ngeri sih, ini terlalu kuat pastinya potensi untuk bisa in and out dari tim Liquid. Mereka pede banget, bahkan damage dari turret seolah tidak ada apa-apanya untuk mereka. Udah tadi ya tim Liquid ini cuma nge-trigger buat skirmish aja sih. Fight-fight kecil. Yang kayak pengen ngeluarin flickernya doang. Ultnya doang. Udah, habis itu mereka bakal mundur. Dan Indian walaupun mereka nggak dapetin mid lane turret outer, ya udah mereka bakal coba lagi, bakal balik lagi. Dan sekarang baru mereka dapet ini bagian mid lane. Oke, sementara sekarang Baloi masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan mau tidak Wah. mau. Wow, what? Ada satu lagi pergerakan dari Aran mengejutkan kita semua. Dawn of Ruin mendadak. Connect ke arah beberapa player. Iya, Golden Hour juga tadi ke-trigger ya harusnya Ya, untuk Baloiski. Tapi Throne of Ruin yang terlalu berani pastinya, walaupun masih belum ada team fight lanjutan lagi yang dilakukan oleh tim Liquid ID. Tapi kalian bisa lihat gimana 5.800 gold yang akan kembali bergulir. Karena untuk sekarang window seperti apa yang diperlukan oleh Geekfam. Wah, ini Geekfam bahkan baru ada sedikit ya Chelsea Rob dari Aboy. Diganggu lagi sama Leoni tadi. Dengan ada Glorious Pathway. Kayak dibikin mindsetnya biar Aboy tuh nggak berani buat ngedamage ke arah TLID. Ini jatuhnya kalau misalkan di dive sedikit udah bakal dikejar. ini masalahnya Prof ya Baloi. Kalau emang Golden Hour-nya nggak efektif, ini jatuhnya jadi happy hour Prof. Benar. Happy hour untuk tim Liquid ID. Pasti. Happy mereka nggak konek-konek itu Golden Hour-nya. Wah, happy hour nih kita. Yang kejebak Kyo misalkan, tapi nggak ada damage. Iya. Kyo-nya selamat di dalam. Disikat Bu jadinya. Selesai Bu. Happy hour ya. Happy hour. Siang tuh biasanya jam 1. Iya, iya. Terus lo. Oke, 3 base turret sekarang udah terekspos dari Geekfam ya. Walaupun sebentar lagi juga akan menginjak menit 12 di mana Holy Defense tidak akan kembali menjadi satu garda perlindungan pastinya. Tapi tim Liquid mereka bermain cukup disiplin. Mereka freeze minionnya biar mau nggak mau Geekfamnya keluar dari zona defensif mereka. Ya, tapi baru ada nih untuk corruption-nya juga. Hati-hati mungkin untuk Leoni, Aran, dan Kevin. Karena perlahan-lahan damage yang diberikan sama Kenziski ini kalau misalkan nggak dibendung pasti bakal menyakitkan sekali walaupun dibasin sekarang. Nah itu dia Glorious Pathway yang dikeluarkan Baloi. Akankah bisa menciptakan dan itu dia ada Golden Hour yang memang sudah dikeluarkan. Connect karena 2 player dan meredam lagi serangan dari Liquid. Ya tapi 2 yang kena nggak ada follow up lanjutan gitu loh dari Geekfam itu sendiri bro. Oh, bahaya sih kalau di follow up malah ya. Apalagi ada timing dari Lordnya sekarang cuma tinggal adu pok doang kayaknya. Dan Geekfam seperti biasa ini dia mengambil resiko. Gak masalah Prof. Kalah 6.000 bukan menjadi sebuah jebakan untuk mereka. Dan sekarang waktunya untuk pemain dari Liquid akan membuat serangan balik yang akan mereka lakukan karena Leoni menjadi orang terdepan. Ada beberapa source kill sepertinya yang masih belum ready. Dan Glorious Pathway udah langsung dikuatkan pula. Richard di bagian belakang. Fury of the Phoenix udah langsung terlihat. Bahkan tadi ada Blazing Duet. Kenziski berhasil mengantarkan beberapa damage. Tapi coba lihat barusan. Marahnya Kevin dengan sejutan cepetnya berhasil menghancurkan karena beberapa player. Dan Kenziski masih ready. Tapi di bagian belakang Arannya mencoba untuk bisa menumpahkan karena dari Marcel. Tapi terlalu sering Arannya one fit to situation. Marcel masih bertahan. Kenziski free. Bisa Aran mencoba untuk bisa menyelamatkan di sana. Terakhir Aran. Aran selamat. Aran marah level 12 kayaknya ini. Dan seperti biasa mereka sama-sama makan nasi. Aran tidak makan nasi. Berbeda sendiri dan masih bisa survive. Dengan banyaknya full HP. Regan yang didapatkan. Dan kali ini mencoba untuk kembalikan keadaan Aran. Apakah ingin ngebuying time doang? Oke. Biar nanti Lordnya gak free di sini. Yap, Aran mencoba untuk ngebuying time Wah. menunggu kehadiran dari rekan-rekannya. Terlihat Golden Hour masuk ke dalam tubuh dari Leoni. Apa yang akan tercipta? Karena barusan Blazing Wave udah terlihat. Tapi Kyo-nya salto. Malah sekarang Lordnya berhasil diamankan oleh Kikito sendiri. Kyo-nya di bagian belakang mencoba untuk bisa mencari celah. Ada Blazing Wave. Richard selamat. Kyo mengejar. Tapi ternyata kali ini Kenji masih berhasil dengan PMI-nya menyelamatkan diri. Wah nafas panjang untuk Geekfam kali ini. Gold yang tadi hampir menginjak 6.000.
Ini udah menjadi sebuah keuntungan dan mereka mengejar. Dengan mendapatkan Lord plus 4 pemain dari tim Liquid. Geek Fam, no risk, no King Phoenix. Sebuah title yang memang benar-benar kayak jadi kenyataan karena dengan perbedaan gold 6.000. Geek Fam pegang Lordnya, mereka kontes team fight-nya. Dan sekarang mereka leading the wave. Mereka read the wave juga, mereka sekarang mencoba untuk membaca situasinya, membalikan keadaan. Dio! Oh my god. Oke. Ada satu pick off Pak Pulung, tapi 1v1 solo kill. Solo kill. Kids yang tertangkap. Siapa sangka ada Kyo di situ? Saya tidak menyangka. Siapa yang menyangka? Ini kalau kata gue bukan naon Kyo nih, naon Kyo. Bingung dia di situ. Siapa sangka? Biasanya lagi defense itu Lord masuk. Ya itu Meki tanya deh nyari apa sih itu. Paling Meki jawab nyari cinta yang layak kali. Hah? Nyari kepastian. Gimana? Jauh banget Iya. Bang. Di sini. Gak ada yang nyangka pasti. Gak ada yang nyangka memang. Betul. Fight makin menarik. Goldnya tarik-tarikan Geek Farm 1.600 gold. Dan sekarang kalau kita lihat dari Baloy juga udah punya Flask of the Oasis. Untuk tim fight panjang jangan lupa ya, ada Cloud dari Kenzie. 5 kill, 5 assist. Dan belum ada yang cancel Blazing Duetnya, jadi tentu akan sangat sulit sekali untuk bisa mendinai damage yang begitu masif diberikan dari Kenzie. Ini kuncinya di Kenzie sih harusnya ya. Yang udah pasti akan bisa ngelumat 3 frontliner dari tim Liquid. Secara itemization juga udah catch up kan, udah punya Malefic Roar juga bahkan. Bukan Malefic Gun ternyata ya. Ya situasional kan? Dia ngerasa ya ini lawannya 3 bener-bener Tebel. tebelnya luar biasa. Maka dia memilih untuk Malefic Roar dibandingkan dengan Malefic Gun. Ya. Emang situasional aja sih untuk pemilihan item. Dan sementara itu untuk Baloy juga udah ready untuk team fight panjang. Aku lebih penasaran sama efek dari Thunderbelt-nya. Bolehkah kita lihat nanti dari Baloyski? Karena kita masih penasaran dengan jumlah dari Thunderbelt. Stack-nya ya. Udah pasti buat nyari jalan-jalan dulu untuk Baloyski-nya. Sementara keadaan jadi seakan netral atau bahkan justru berangsur untuk Geek Fam. Karena mereka punya satu keuntungan yaitu adalah sebuah base turret di tengah yang sudah mereka hancurkan. Ya ini jadi bakal ngedorong terus ya dari Wave Minions. Yap. Pasti akan ada keuntungan juga. Dan lagi-lagi mau dipaksa skirmish kayaknya nih sama tim Geek Fam. Wah Aran dipaksa nih Aran. Aran udah mulai bonyok sih harusnya. Udah nggak bisa lagi terlalu lama untuk menahan damage dari Kenziski yang punya Malefic Roar tadi. Ya berasa ya pasti ya pelan-pelan ya. Nah ini dia. Buset. 42 itu dia. Udah mau ditabung ya karena emang ini power utama dari Marcel. Karena klemernya dia pas dia cekrek gitu kan. Oke. Tempat yang lain ada pertempuran dan itu dia Golden Hour-nya hanya connect ke dalam tubuh dari Leon. Iloni yang sudah akan join ke dalam pertempuran. Sementara Kyo jatuh di flick, udah langsung dikuatkan pula ada Win of Letter udah langsung diperlihatkan. Sekarang Kyo akan join ke dalam pertempuran tapi marahnya Kevin udah langsung dihilangkan. Dan sekarang Aran menjadi tonggak terdepan, Leoninya tertinggal. Tapi masih ada Marcel mencoba untuk bisa menggagalkan kepulangan beberapa pemain dimiliki oleh Liquid. Keep up membalas, keep up-nya mulai menunjukkan bagaimana tarik yang mereka miliki. Tapi Marcelnya berhasil langsung dihilangkan dengan cukup cepat oleh Kyo. Aran yang berhasil menyelamatkan diri, Make It mencoba untuk bisa mengejar. Itu kudanya Liquid kali yang dipakai sama si Make It. Kenapa begitu? Itu Beda, udah beda. kayak dipakai Ya. si Make It. Barbiel. Tapi cepet banget ya, pasti dari segi fight yang panjang tadi sampai Randy lagi untuk Barbielnya. Apakah akan dipaksa oleh tim Liquid? Buset dipaksa lagi nih. Leoni. What happened? Dan Kyo harus bodor, ada satu lagi Winter Cloud. Kenzie. Dia ubah tadi ya mekanisme dari Wind of Nature. Dia jual, dia beli Winter. Sekarang dia beli Rose Gold Meteor. Dia mau endgame. Harusnya endgame sih ini. Oke, sepertinya Geek sudah bersiap untuk bisa menunjukkan bagaimana cara memenangkan sebuah pertandingan. Oke, pastinya akan merebut kembali tahta The King Slayer. Tapi lihat Baloyski. Oke, Aran dia agak bakal kuat lagi menerima begitu banyak damage masuk dalam tubuhnya. Golden Hour harus dikeluarkan tapi hanya menyisakan 2 player saja dari tim Liquid. Dan ini dia 5 player dimiliki oleh Kipa. Mereka bersiap untuk bisa mendapatkan langsung kemenangan di game yang pertama. Dan itu dia selesai langsung dah game yang pertama. Sebuah kemenangan yang begitu ikonik dari Geek. Comeback yang terjadi. Kenziski hadir untuk langsung mengganti Winter Crown miliknya. Dan Kyo yang tertangkap menjadi akhir untuk tim Liquid di game yang pertama. Take a notes, Geek Farm mengalahkan tim Liquid dengan draft yang mereka banget. Draft yang Liquid banget, hero signature. Dan ini yang perlu diperhatikan lagi sama tim Liquid. Bahwa mereka udah dikasih Karinya, Chushin-nya, Fredrim-nya.
bahkan keluar Alice, tapi itu juga sempat mention band kelima, ada Cloud yang sebenarnya potensial Ya. untuk bisa menghajar Fredrin terlebih dahulu. Wow. Dan emang terbukti nih, Cloud jadi jawaban banget. Yes, dan Last pick. Kenzie-nya benar-benar sangat menjadi game changer ya pastinya di game pertama ini. Dan apakah Liquidnya juga memang terbawa adrenalin nih? Kayak Udah terlalu pasti. banyak gerakan-gerakan yang Gitu. mau lagi. Terlalu banyak skirmish yang emang mereka ladeni ya. Mhm. Kayak mereka kayaknya udah cukup banget dengan perbedaan gold 6.000 yang tadi barusan kita sempat mention. Itu kayak mereka sebenarnya udah bisa pegangin Lord aja, tarik ulur aja. Tapi ternyata mereka ke bawah suasananya, mereka mencari team fight. Loh, itu. Dan di sini Kyo juga ya ternyata pengen basic attack, mau Iya. adu Pak. Iya. Tapi ternyata nggak bisa di sana, ada Winter. Dan ini golden hour-nya emang buat misahin team fight aja, biar Aran yang nggak bisa di backup. Dan Richel, walaupun sempat menggonda-ganti itemnya, Winter, Immortal, tapi ya nggak bisa sih untuk menutup bagaimana gebrakan yang begitu banyaknya dari wave minion. Ada Lord juga kan, super minion wave jadinya. Yep. Mhm. Endgame buat Geek Yep. Camp. Ini Kenzie, wow. Bagus sekali. Bagus. Ampun. Kita notice, Pak, ada Cloud. Cloud, Itu last pick banget. gold laner dari Kak Kenzie. Gokil Kenzie. Kacak-kacakan rambut saya. Kelra, Ya, KB, Kailar, kulung. Jelek banget kulung. Kailar. Iya. S-nya kan bisa nggak disebut, Kailar. Soalnya biasa di mid. Oh iya benar. Ya, Nah, Kelung. enggak. enggak. Kenzie. Gue sih taubat ngeliat opsi dilung lu ya. Kelung. Pokoknya tadi kita bisa lihat ya teman-teman betapa impact yang begitu maksimal walaupun Ya. tadi secara gold udah ada perbedaannya loh. Dari Turtle 1 kita udah bisa bilang kan, wah ini pasti kejar-kejaran effort dikit nih buat Cloud-nya. Oke Turtle 2 ada dia Blazing Duet. Tapi kan Kyo-nya juga dapetin assist. Dia fair. Ya, Ini win-win solution. pas di Sampai Lord akhirnya ya. menit 8, Kyo-nya udah jadi duluan. Oke. Corrosion udah jadi, Demon Hunter Sword udah jadi semuanya. Golden Staff udah siap. Tapi tiba-tiba, wah Kenzie yang lebih lama jadinya. Ini malah jadi lebih superior. Emang teman-teman ya, hidup ini bukan tentang kompetisi cepat-cepatan. Betul. Iya. Karena tidak perlu cepat. Karena perlu hidup cepat. itu perjalanan bukan pelarian. Betul. Wow. Makanya jangan nanya kapan nikah kamu. Bukan kesana maksudnya. Iya. Saya- Iya, oke. Saya pengen quote kayak orang-orang tuh Pak, maksudnya kan kayak, wah kita harus percaya proses. Nah, orang kan tapi kadang nggak percaya proses Pak, Iya. Betul. maunya hasil. Pokoknya hasil langsung ya. Bener, kan Liquid juga di posisi ini juga masih prosesnya panjang. Geek Farm bisa mengalahkan tim Liquid di game 1, prosesnya masih panjang. 2 kali kalah dulu. Bener, Nah, 2 kayak match gini, kalah dulu. makanya. kayak gini nih kayak masih ingin gitu. Tapi fight-nya aku suka banget sih, aku satisfying banget dengan melihat fight-nya, apalagi MVP-nya untuk game pertama. Itu tertuju kameranya ke Kenzie, dengan betapa lihainya dia, sulitnya ditangkap juga dengan gerakan dari BMI-nya.